kita akan bahas berkaitan dengan ekonomi digital. Kita hari ini khusus membahas ekonomi digital. Apa yang Anda tahu dari ekonomi digital? Ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital. So, teknologi kong digital. Bagaimana itu Devaldi? So, teknologi digital lagi. Kan lebih sama Pak, digital dengan teknologi. Bagaimana Devaldi? Teknologi digital. Cuma Anda bilang ulang pengertian pemahaman Anda ekonomi digital. Ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital. Jadi teknologi dengan digital itu bagaimana teknologi digital? Devaldi. Dengan menggunakan teknologi digital, maksudnya teknologi. Konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital. Menurut Devaldi, konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital. Maka pertanyaan saya, yang pertama, teknologi digital itu apa? Yang kedua, konsep ekonomi seperti apa? Teknologi membantu Pak. Membantu pekerjaan. Konsep ekonomi. Konsep ekonomi seperti apa yang Anda maksudkan? Konsep ekonomi yang kayak apa yang Anda pahami dari ekonomi dulu? Ekonomi adalah Hal yang paling sederhana. Ekonomi hal yang paling sederhana. yang bisa mengatur keuangan. Mengatur keuangan. Finansial. Iya. Keuangan yang bagaimana? Yang kayak
Pokoknya yang dapat diolah. Yang dapat diolah seperti apa? Ini kan dua konsep ekonomi itu. Kau sampaikan 2.1 finansial, 2.1.1. Finansial apa? Kau bilang tadi yang kayak mengatur uang, Pak. 2.1.1 berarti perbankan. Kembali paham? Berarti 2.1.1 perbankan. Contoh. Nah, teknologi digital kau bilang yang menggunakan teknologi digital, konsep ekonomi berkaitan dengan finansial sehubungan dengan perbankan yang menggunakan teknologi digital, kan jadinya begitu kan, merupakan salah satu gambaran dari ekonomi digital. Mata kuliah kita teknologi dan perubahan sosial. Contohnya apa teknologi digital yang kau maksudkan? Contohnya apa, Gevaldi? Kayak yang Contoh teknologi digital, teknologi flash digital sehubungan dengan salah satu pengertian atau salah satu konsep ekonomi yang kau pahami, keuangan finansial yang Pak, yang mengatur keuangan Pak, berarti itu antara lain perbankan. Nah, teknologi digitalnya apa? yang bisa Mana? Teknologi digitalnya mana? Bisa kau bantu? Bisa kau tunjukkan? Perkembangan teknologi internet membawa banyak perubahan terkait aktivitas dan rutinitas ekonomi, terutama menyangkut pertumbuhan teknologi internet telah mampu mengubah dunia bisnis atau dunia ekonomi menjadi dunia ekonomi digital. Belum tentu dapat dikatakan itu sudah gambaran dari teknologi ekonomi digital. Belum tentu. Ketika suatu kegiatan ekonomi menggunakan teknologi, belum tentu dapat dilihat sebagai ekonomi digital. Itu ekonomi biasa. Contoh di bank berkaitan dengan konsep ekonomi yang kau pahami. Ekonomi itu berkaitan dengan uang, Pak, finansial. Contohnya apa dah yang berkaitan dengan uang? Itu Pak yang mengatur keuangan, Pak. Antara lain perbankan. Tidak semua aktivitas bisnis atau ekonomi umumnya dipandang sebagai ekonomi digital, sebab harus mengacu prinsip dari ekonomi digital itu sendiri, misalnya berbasis pada internet dan mengaplikasikan beberapa prinsip utama seperti Self-service. penerapan prinsip, kebebasan penuh atau Authority optionality. akses informasi. Selain didukung prinsip utama, ekonomi digital memiliki karakteristik yang khas. Karakter tersebut yaitu 1. Berbasis pada pengetahuan. 2. Transformasi ke sistem digitisasi. 3. Menekankan virtualisasi. 4. Bersifat molekular atau tersegmentasi. 5. Berbasis pada jaringan internet. 6. Berkurangnya intensitas mediator. 7. Menekankan konvergensi. 8. Mengutamakan inovasi. 9. Berbasis pada prosumsi. 10.
membangun imediasi opsional pada harga dan kualitas. 11. Terkoneksi secara global. 12. Ada segmentasi lebih lanjut atau discordance. Nah, teknologi digital seperti apa, Gevaldi? Sehingga ini membedakan konsep dari ekonomi digital dengan konsep ekonomi biasa, konvensional. Yang bisa menawarkan jasa begitu, tapi di online begitu. Yang online. Iya. Oke. Berarti di sini online. Jadi kau memahami teknologi digital itu intinya yang berbau online, kan? Bank BRI misalnya memiliki website dan semua orang bisa melihat informasi di BRI, Bank BRI lewat websitenya. Itu bisa dikatakan ekonomi digital dengan hanya sepintas kita bisa melihat semua hal berkaitan dengan aktivitas Bank BRI. Bisa? Menurut saya bisa. Kita hanya melihat toh, membaca pengumuman penerimaan pegawai sudah dapat dikatakan ekonomi digital berkaitan dengan sektor perbankan. Bisa? Hah? Kau bisa melakukan bertransaksi di website. Oh, ini bisa, Pak. Hanya membaca pengumuman. Oke? Iya, Pak. Hanya bisa membaca pengumuman. Berarti belum bisa dapat dilihat sebagai ekonomi digital walaupun sudah online. Dalam pengertian ya hanya menyediakan website sebagai sarana informasi. Ketika digunakan website itu sudah bagian dari pengertian digital. Paham sampai di sini? Tapi untuk fungsinya belum dapat dilihat sebagai ekonomi digital. Prinsip ekonomi kan konsep ekonomi hubungan, kait mengait, interaksi, toh? Kasarnya begitu kan? Mengacu dari misalnya salah satu pengertian yang menggambarkan konsep ekonomi berkaitan dengan pengertian pasar, transaksi antara pembeli dan penjual yang berlangsung di pasar. Yang berlangsung di suatu tempat, di pasar, dan menganut prinsip barter, baik secara tradisional ataupun modern. Barter tradisional artinya ngana perlu beras, tapi ngana tidak punya uang. Ngana hanya punya pacul, cangkul. Cangkul itu ngana tukar ke penjual beras. Bisa saja satu karung beras itu 2 pacul bisa saja, atau 5 pacul, itu barter. Barang ditukar dengan barang, barang dengan barang baku tukar, barter. Barter modern, barang mana tukar dengan uang. Paham? Pengertian awalnya yang menggambarkan konsep ekonomi, oke? Pengertian awalnya, pengertian dasar tentang konsep ekonomi itu apa sih? Kita bisa memahami pengertian ekonomi dari pengertian pasar, oke? Hubungan antar penjual dan pembeli.
Yang terjadi di situ hubungannya transaksi, baik secara barter modern atau barter tradisional. Kalau dulu barter tradisional, sekarang kan sudah tidak ada. Apa betul sudah tidak ada barter tradisional? Masih ada barter tradisional pada beberapa wilayah, misalnya berkaitan dengan komunitas adat terpencil. Nah, jadi kemudian terjadi perubahan sosial yang luar biasa dalam hal atau di lingkungan perbankan. Bank kemudian selain menggunakan laptop, komputer, dia membuat koneksitas melalui dunia internet. Jadilah website. Belum bisa, Gevaldi, dikatakan ekonomi digital. Apa yang Anda pahami dari internet kah? Online. Dasarnya online. Apa sih yang Anda pahami dari internet? Dapat mengakses informasi. Akses informasi. Self service. Anda melakukan pelayanan pada diri sendiri. Konsep online. Akses informasi tanpa batas. Nah, dari konsep yang Anda kemukakan, self-service, ekonomi digital berbasis pada self-service. Jadi teknologi digital yang memungkinkan bagaimana prinsip self-service, pelayanan sendiri, pelayanan atas diri sendiri, itu diwujud nyatakan. Maka di sini ada yang namanya contoh BRI punya aplikasi Brimo. Coba cari di Google Play Store. Ada? Ada. Coba. Ada situ nggak aplikasi Brimo? Ada. Nggak kasih lihat saja atau nggak tunjukkan di Google Play Store. Yang mana? Kurang bagus buat jaringan sini. Jaringan kurang bagus? Iya, Pak. Oke, nah itu. Pak. Karena sudah lihat itu namanya aplikasi Ini. Brimo. Nah, aplikasi Brimo itu menggambarkan ekonomi digital. Yang mengusung bukan hanya sekedar akses informasi, malah akses informasi itu yang kedua, tapi sifatnya personal. Yang pertama itu self service. Paham sampai sini? Jadi apa itu ekonomi digital? Kita kembali lagi. Ekonomi digital. Ini salah. Internet untuk Bagaimana Gevaldi? Berdasarkan informasi yang kau baca di papan tulis, maka pertanyaan selanjutnya,
Bisa kau kembangkan lagi pemahamanmu berkaitan dengan ekonomi digital? Kau yang berikan loh pemahaman, bukan saya, tapi Gevaldi. Bagaimana Gevaldi? Bisa? Ekonomi digital, Pak. Saya sudah bantu. Semua ini nggak ada pemahaman. Tinggal bagaimana Ngana kembangkan lagi setelah saya bantu Ngana. Ini bukan saya loh, tapi kau punya bentuk pemahaman. Saya hanya membantu kau. Ini loh yang maksud. Walaupun semua sudah menggunakan teknologi, misalnya komputer, misalnya bank, CCTV, alat absen, alat pendeteksi uang palsu, dan seterusnya, sampai soal komunikasi, belum tentu dapat dilihat sebagai ekonomi digital. Karena konsep yang terkandung dari ekonomi digital itu yang tidak jauh berbeda dengan konsep ekonomi pada umumnya. Ada hubungan, ada kontak langsung. Cuma di era digital, kontak langsungnya terjadi secara tidak langsung lewat internet. Internet pada umumnya berbeda dengan yang berkaitan dengan teknologi digital. Untuk ekonomi digital ada transaksi. Kau bisa tabung sendiri di situ, baterai uang sendiri di situ. Tidak perlu pegawai bank, hanya kau dengan HP, hanya kau dengan laptop. Kalau hanya sekedar website, ya cuma membaca, akses informasi, ya dapat dikatakan teknologi digital, tapi bukan ekonomi digital. Oke? Ekonomi digital ada terjadi transaksi berbasis pada self service. Ngana layani, ngana berdiri sendiri. Ngana mau cabut uang, apa? Tidak perlu pegawai bank. Kau paham? Iya, Pak. Nggak ada mau cabut uang, nggak ada mau transfer uang sama ngana pe taman, sama ngana pe orang tua. Tidak perlu dibantu oleh pegawai bank, tapi yang bantu itu hanya kau dengan dirimu sendiri. Kau masukkan sendiri nominalnya dan sebagainya, passwordnya dan sebagainya, kode verifikasi dan sebagainya, atau disebut atau dikenal dengan kode OTP misalnya. Ini yang namanya ekonomi digital. Paham? Nah, berkaitan dengan finansial untuk sektor perbankan, teknologi digitalnya dinamakan fintech. Dinamakan fintech, financial technology. Ada banyak macam ini, antara lain aplikasi Brimo, self service, Coinwork, self service, fintech. PayPal, financial technology, bank digital,
Nah, teknologinya untuk sektor perbankan berkaitan dengan fintech, financial technology. Ada banyak macam teknologi digital. Kau paham? Bukan laptop. Oh, ekonomi digital itu Pak, intinya yang pakai laptop, no? Belum tentu. Laptop tidak bisa self service. Berarti aplikasi yang bisa Melayani diri sendiri. Prinsipnya ekonomi digital, oke? Prinsip dari digitalisasi, melayani diri sendiri. Salah satu contoh Brimo. Brimo itu teknologi digital namanya financial technology, fintech. Paham sampai sini? berarti semua aplikasi yang bisa mencairkan uang itu. Bukan mencairkan uang, menabung, Iya Pak. untuk perbankan ya, meminjam, melakukan pinjaman, membayar pinjaman, menarik uang, untuk misalnya membayar yang sudah dibeli. Paham? Itu fintech, financial teknologi, untuk teknologinya fintech. Dalam hal perbankan, bank digital, digital itu konsep yang saya sudah kemukakan dari kau, self service. Website tidak self service, kita hanya pasif, kita melihat informasi yang disediakan oleh seseorang, akses informasi, tapi tidak bisa melayani diri sendiri. Betulkah yang dia bilang ini? Misalnya di website BRI ditulis jumlahnya sekian website. Betulkah? Ngana tanya, betul ini? Ngana mau cari jumlah real? Website itu tidak akan sediakan. Karena hanya sebatas akses informasi saja, bukan konsep digital dalam pengertian ekonomi digital. Tidak, ekonomi digital bukan hanya soal akses informasi, tapi yang paling pertama self service, melayani diri sendiri. Yang kedua akses informasi. Paham? Nah, jadi Gepaldi, Iya. coba kau kembangkan lagi. Ekonomi digital Pak. Ya, Ekonomi digital adalah yang bisa melayani diri sendiri untuk coba nggak kasih bagus lagi dari kalimat. Ekonomi digital ialah yang bisa melayani diri sendiri. Itu letter L. Coba ngana buat dengan bahasamu sendiri berdasarkan apa yang ngana sudah sampaikan, itu saya bantu. Oke? Kata-kata yang saya bantu dari ngana, bukan dari saya, dari ngana. Apa? Apa Gepaldi?
fintech, finansial teknologi, salah satu yang kau keluarkan berkaitan dengan keuangan, sehubungan dengan perbankan, maka muncul satu, fintech. Nah, coba anda kembangkan pengertiannya apa? Dari ini bahasamu sendiri, artinya saya hanya membantu kau, bukan? Saya hanya murni membantu kau. Ini dari kau. Pak, kalau pakai Brimo itu aku Self service, akses informasi, melayani diri sendiri. bisa berbelanja juga. Ya, kalau kau mau belanja, kau pakai aplikasi lain, toko online. Namanya e-commerce. Lain lagi, itu toko online, e-commerce. Pasar digital berbeda dengan fintech, financial technology, Brimo. Artinya kalau Anda mau hubungkan itu dengan toko self service, semua self service, oke? Semua akses informasi full dan plus self service. Jadi self service yang pertama, yang kedua akses informasi. Kalau teknologi yang biasa kayak internet biasa hanya akses informasi, tidak ada self service. Kalau sudah ada self service itu sudah ekonomi digital, oke? Atau aktivitas digital, oke? Self service. YouTube saya buat, saya sendiri yang upload, saya sendiri yang share, saya sendiri yang menentukan apa semua, bebas. Prinsip kebebasan materi kita sebelumnya. Yang pertama self service, yang kedua mengakomodir prinsip kebebasan penuh, yang ketiga akses informasi. Prinsip-prinsip dasar digitalisasi. Nah, kalau nggak suka membayar, beli barang, maka kalian download lagi aplikasi toko online, e-commerce. Dari aktivitas di Brimo, oke, Tokopedia akan mengeluarkan virtual banknya, nomor akun virtual bank. Paham? Dan Anda akan lakukan pembayaran uang sendiri dari Brimo yang Anda transfer di nomor rekening virtual, nomor rekening bank virtual. Paham sampai sini? Virtual account. Paham? Tokopedia menggunakan nomor HP di belakangnya. Paham? Nah, jadi Ekonomi digital berbasis service adalah menggunakan internet untuk mengakses informasi dan menggunakan apa? Kalau Anda buat kata-kata sendiri pengertiannya. Itu tadi pemikiran-pemikiran yang saya kembangkan. Sekarang Anda bertugas lagi untuk kembangkan kembali yang sudah Anda berikan ke saya, Gevaldi. Bukan saya pemikiran loh, Anda. Soal ekonomi digital, bukan saya, bukan Dr. Tobondo, tapi Gevaldi. Artinya kau mampu, Gevaldi.
Apa Gevaldi? Ekonomi digital adalah ekonomi digital berbasis self-service adalah menggunakan internet untuk mengakses. Perbaiki lagi pengertianmu. Kenapa pendidikan itu masuk dalam ekonomi digital, kegiatan ekonomi digital? Apa?